Kita harus membedakan antara hasrat sang jiwa, kemauan ego, dan kehendak dari diri sejati. Jiwa kita berhasrat meraih kesempurnaan dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Anda yang terpanggil untuk mengikuti pembelajaran spiritual murni dan meniti jalan keheningan, berarti Anda mengikuti panggilan jiwa Anda. Jiwa hanya ingin betul-betul bertumbuh sempurna, sementara ego menginginkan hal yang dianggap baik dan menguntungkan. Egolah yang menginginkan citra baik. Ego juga yang menginginkan kekayaan finansial dan jabatan yang belum tentu cocok selaras bagi diri seseorang. Karena seseorang hanyut dengan keinginan egonya, ia bisa melupakan keinginan jiwanya. Bagaimana mengenal kehendak Tuhan di dalam diri? Kehendak Tuhan mewujud sebagai petunjuk jalan keselamatan. Dalam keheningan dimungkinkan muncul petunjuk semacam ini. Sadari nafasmu, sadari kasih murni. Ikutilah jalan ini, berhentilah serakah dan egoistik. Misalnya si ego ingin pergi ke kanan karena berpikir bahwa di sana ada yang mengasyikkan. Tetapi di relung hati ada yang bilang, jangan ke sana karena berbahaya. Itulah tuntunan dari diri sejati, dan kalau kita mengikutinya, kita pasti selamat. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan, probabilitas terbesarnya adalah kita mengalami kecelakaan. Kalau selama menjalani hidup, kita selalu sadar akan tuntunan Gusti di setiap momen, dan kita konsisten mengikuti tuntunan ini, kita pasti dibawa menuju keselamatan dan mengalami hidup surgawi. Sikap inilah yang mengindikasikan diri kita betul-betul telah mencapai tataran jumbuh kaula Gusti, di mana pikiran, perkataan, dan kehendak sepenuhnya selaras dengan titah dari Gusti yang Maha Agung. Kehendak Gusti akan menjadi semakin jelas kalau kita telah terpurifikasi. Kalau tidak, sangat wajar kehendak Gusti tertutupi oleh banyak hal, seperti pengaruh dark force, luka batin, watak angkara, segala ilusi dan jejak dosa. Dark force dan sisi gelap menjadi tirai bagi setiap diri, sehingga tidak bisa mendengarkan suara hati yang paling dalam secara jernih. Jika Anda tidak jernih, apalagi tidak jernih secara energi, di badan Anda ada dark force yang menyusup. Sangat mungkin suara Tuhan yang sejati malah tidak muncul. Yang Anda dengar malah bisikan menyesatkan dari si dark force, meski bisikan itu terkesan baik dan indah. Belajar spiritual yang sebenarnya memang tidak gampang. Belajar spiritual yang sesungguhnya menyangkut proses purifikasi yang berkelanjutan, hingga jiwa raya tuntas termurnikan dan pikiran nyambung dengan rasa sejati, sehingga Anda bisa menangkap tuntunan yang benar-benar bersumber dari diri sejati. Ketika manusia hanya mengikuti egonya, ada kalanya dia berhasil memenuhi ego itu.
tapi dia tidak ada di dalam jalan keselamatan. Ada matematika semesta ketika Anda mempunyai kemauan, lalu Anda memenuhi semua variabelnya. Tentu saja ada hasil yang Anda dapatkan sesuai dengan yang Anda mau. Tapi kalau kemauan Anda tidak sesuai dengan tuntunan diri sejati, meski kemauan bisa terpenuhi, tapi belum tentu membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Contoh, Anda ingin punya jabatan bagus di kantor, lalu Anda bermanuver meskipun itu bukan jatah Anda. Anda mengupayakan agar Anda berada di posisi jabatan itu dengan segala cara, termasuk cara supranatural dan cara politis. Anda minta bantuan dukun terkenal. Anda mendekati orang-orang yang mengambil keputusan itu, dan Anda tidak segan untuk menyuap mereka. Anda niscaya mendapatkan jabatan yang Anda mau. Tetapi saat Anda mencapai jabatan itu, Anda hanya senang sesaat. Selebihnya, Anda sama sekali tak bahagia dan sangat niscaya celaka di kemudian hari, termasuk terantuk kasus hukum akibat kriminalitas yang Anda perbuat. Dalam banyak kasus, itulah yang menjadi pangkal dosa besar dari seorang manusia, yaitu memaksakan maunya yang egoistik. Jika Anda terbiasa hidup dengan cara ini, pada satu titik nanti ada umpan balik semesta yang akan disadarkan bahwa ternyata kemauan egoistik Anda malah membawa kepada kecelakaan. Anda pasti ngunduh wahing pakarti, memetik buah perbuatan Anda sendiri. Kalau Anda mau keberhasilan yang bersanding dengan keselamatan dan kebahagiaan sejati, maka silakan Anda ikuti tuntunan dari diri sejati. Kemauan Anda diselaraskan dengan kehendak semesta. Sangat wajar kalau Anda sebagai manusia punya keinginan tertentu. Tapi kita yang belajar spiritual, seyogyanya mengecek kembali apakah keinginan kita selaras dengan tuntunan Sang Gusti. Kalau ternyata tidak selaras, maka kita batalkan saja keinginan tersebut. Kita katakan yang terjadi adalah apa yang menjadi kehendak dari Gusti. Saat kita sudah hening dan memvalidasi bahwa apa yang kita mau itu selaras dengan kehendak Gusti, maka cukup lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Dalam keberserah dirian dan kesetiaan kepada Gusti, kita akan menemukan tuntunan untuk memenuhi variabel A hingga Z yang dibutuhkan. Anda bisa dibawa pada keberhasilan yang satu paket dengan keselamatan dan kebahagiaan sejati. Jika Anda mengalami kegagalan dalam mencapai apa yang sebetulnya merupakan jatah Anda, maka itu bermakna dua hal. Pertama, karena Anda yang tidak sanggup memenuhi variabel-variabel penentu keberhasilan. Yang kedua, ada dinamika atau perubahan konstelasi kosmik, sehingga apa yang menjadi jatah Anda berubah. Ada hal lain yang lebih cocok dan aman bagi Anda. Jadi kegagalan itu terjadi bukan karena Tuhan berlaku semena-mena. Jelas Tuhan bukan sosok yang berbuat seenaknya. Dia adalah keberadaan yang tanpa batas, kebijaksanaan, kecerdasan, dan kehendaknya mengejawantah menjadi hukum kosmik yang menjadi koridor pencapaian keberhasilan dan kegagalan.